Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, pemirsa UBI TV yang dirahmati Allah. Pantas kalau acara yang singkat ini kita hantarkan dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, utamanya nikmat iman yang insya Allah akan senantiasa mengarahkan langkah kehidupan kita untuk senantiasa di jalan yang diridhoinya. Pemirsa TV, UBI TV yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan melaksanakan Aidil Kurban. Kalau kita gali kembali ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, khususnya yang terkait dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu sangat luar biasa. Yakni menggambarkan betapa totalitas beliau menghambakan diri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya luar biasa. Kalau kita baca ayat, pertama yang beliau lakukan itu menghadap Allah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan menghadap Allah dan saya yakin Allah akan berikan petunjuk kepada saya. Apa yang dia inginkan? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami putra yang solih. Sebelum permohonan itu dikabulkan, itu diuji dulu beliau. Kalau kita buka tari, wa qad ikhtatana fi samanina min umrihi. Beliau khitan itu pada usia 80 tahun. Artinya apa? Kalau usia 20 tahun mereka memohon kehadiran seorang putra, maka 40 tahun mereka berdoa. Diuji, khitan dulu. Kemudian diuji lagi, nikah lagi dengan Siti Hajar. Setelah menghadap Allah, inni zahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin, fabasyirnahu bighulamin halim. Dikabulkan doa beliau, digembirakan beliau dengan kehadiran seorang putra. Kita dapat bayangkan 60 tahun memohon untuk kehadiran seorang putra, dikabulkan. Apa yang terjadi? Terjadi kecemburuan istri pertama Siti Sarah terhadap Siti Hajar. Sehingga beliau dengan perintah Allah hijrah ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram ditinggal istri dan anaknya karena beliau dapat perintah dari Allah untuk dakwah. Pulang, anak sudah dewasa. Ada sedikit sejarah ibadah sa'i dari Safa ke Marwah. Itu tidak terlepas dengan kisah Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kecil, masih bisa menangis, belum bisa duduk. Beliau kehausan. Sementara air susu Siti Hajar itu sudah kering. Kemudian cari air ke Bukit Safa. Tidak ada air. Nampak sedikit di Bukit Marwah. Kelihatannya ada fata morgana, kayak ada sumber air. Dikejar, ternyata bukan air. Pulang pergi sampai 7 kali.
Jadilah syariat ibadah sa'i bainas Safa wal Marwah. Kembali ke tempat di mana Ismail ditinggal sendirian di sana. Tidak ada tetangga, tidak ada kota apalagi. Kemudian setelah kembali, kakinya dihentak-hentakkan ke tanah, keluarlah mata air Zam-Zam sampai sekarang. Hadirin, di awal kehadirannya saja Ismail itu sudah diuji luar biasa. Pulang-pulang Nabiullah Ibrahim, anak sudah bisa diajak kerja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya tadi malam bermimpi, anni azbahuka, bahwa saya menyembelih kamu. Mimpi Rasul itu adalah wahyu, perintah Allah. Jawaban anak luar biasa, terkandung makna. Permasalahan itu harus dibicarakan. Benar-benar komunikasi yang nyambung antara anak dengan ayahnya. Sang anak luar biasa. Ya abatif al-ma tu'mar. Ayah, laksanakan apa yang telah diperintahkan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya pasrah dan Ismail dibaringkan di pelipisnya, dipanggil oleh Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Maaf, jadi tidak ada demonstrasi angkat pedang hampir di leher. Itu ungkapan-ungkapan yang berlebihan. Ketika pasrah dipanggil oleh Allah, hai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpimu. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan aku tebus dengan sembelihan yang besar. Pemirsa Ubi TV, kita teruskan kisah Ibrahim ini pada season berikutnya. Pemirsa Ubi TV yang dirahmati Allah, sekali lagi ujiannya sangat besar. Anak yang diharapkan selama 60 tahun lebih, selama 80 tahun lebih kurang, itu benar-benar ujian. Disuruh potong. Hadirin, di sana kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebiasaan-kebiasaan yang lampau itu diganti dengan syariat yang bersumber dari Allah. Kalau kita lihat sejarah, 8 abad yang silam, khususnya di Mesir, yang dikorbankan itu bukan kambing, tapi wanita cantik. Tiap tahun diadakan pemilihan kontes wanita tercantik di Mesir. Untuk apa? Dipersembahkan kepada sungai Nil. Yang terpilih diikat tangannya, diikat kakinya, diberi pemberat, dimasukkan ke sungai Nil. Itu jauh sebelum kita sekarang. Kalau kita lihat turun sedikit ke Kanaan, itu lain lagi, beda lagi. Yang dipersembahkan itu adalah jantung dan darah manusia. Turun lagi ke Skandinavia,
Eropa, yang dipersembahkan itu tokoh agama yang sudah uzur. Ditaruh di tengah lapang, kemudian anjing-anjing yang liar itu dilepas. Tokoh agama yang sudah uzur ini dimakan oleh anjing-anjing yang kelaparan. Datanglah ibadah udhiyah, korban. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ada kata yang jarang diungkap. Sembelihan yang dikatakan oleh Al-Quran bidzibhin azim. Kalau kita mampu, sembelihlah yang besar. Sembelihan yang besar. Kalau kambing sekarang besar, bisa 10 juta, bisa 15 juta. Hadirin yang dirahmati Allah, terjadilah sampai saat ini korban binatang ternak. Kalau kita lihat yang lain, semuanya ada perintah, tidak hanya binatang ternak. Membelanjakan harta itu jelas perintahnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakan di jalan Allah apa saja yang aku rizkikan kepadamu. Perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya kalau perintah wajib. Ulama yang membeda-bedakan, ini perintah wajib, ini perintah sunnah. Diperintah untuk membelanjakan harta, rizki yang telah diberikan oleh Allah. Ada pelajaran. Yang pertama, yang memberi rizki Allah. Mimma razaqnakum. Bukan tempat kita kerja. Bukan tempat kita niaga, dagang, dan seterusnya. Tapi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diberikan rizki oleh Allah kepada kita, itu bukan hanya uang. Bukan hanya rumah, bukan hanya mobil, tapi ada yang lebih mahal dari itu. Yang kita kenal dengan rizkun mad'munun. Itu rizki yang termahal. Rizki yang dijamin oleh Allah. Diberikan secara otomatis. Kita pergunakan juga gratis. Dan seterusnya. Ini yang kita kenal dari rizkun mad'munun. Contoh, nafas, jantung, mata, telinga, semuanya diberi, dijamin oleh Allah. Kita pergunakan otomatis dengan cara gratis pula. Itu namanya rizkun mad'munun. Rizki yang pertama yang diberikan oleh Allah, dan ini yang termahal. Udara, oksigen. Kalau kita beli di rumah sakit, itu sekitar 250.000 per liter. Padahal kita bernafas, sekali tarik nafas itu 1 liter. 1 menit kita 9 kali bernafas. Artinya apa? 1 menit kita butuh 4,5 kilo. Kalau dirupiahkan 2 juta untuk beli nafas kita. Hadirin, kita teruskan dengan rizki-rizki yang lain pada season yang ketiga. Pemirsa TV, Ubi TV yang dirahmati Allah. Ini rizki yang termahal. Tapi maaf, jarang yang mengingat bahwa nafas kita adalah merupakan rizki yang termahal. Yang diberikan oleh Allah secara gratis. Mata kita, rizkun mad'munun, diberikan secara gratis. Jantung, paru, dan seterusnya. Yang ada di tubuh kita jauh lebih mahal
lebih banyak nilainya dibandingkan yang ada di bank. Yang kedua, rizkun mamlukun. Ini yang harus kita korbankan juga. Kapan kita mengorbankan mata kita untuk baca Al-Quran umpamanya? Baca, padahal kalau kita lihat ayat yang pertama turun itu adalah budaya baca, Iqra. Ayat berikutnya budaya tulis, Allama bil qalam. Kapan kita pergunakan untuk infak? Yang kedua, rizkun mamlukun. Rizki yang mutlak milik Allah. Yang ada di rekening kita, tanah kita, rumah kita, kendaraan kita. Itu semuanya rizkun mamlukun. Rizki yang mutlak milik Allah. Tidak ada yang bisa nahan kalau Allah mau mengambil. Juga tidak ada yang bisa nahan kalau Allah mau memberi. Ini rizkun mamlukun. Sedangkan yang ketiga adalah rizkun maksumun. Rizki yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kapasitasnya. Memang rizki dari Allah. Tapi yang menentukan kapasitas rizki kita, Allah. Ada tetangga, SD tidak lulus, tapi mobilnya 20. Ini namanya rizkun maksumun. Rizki yang diberikan Allah, kapasitasnya itu sesuai dengan kehendak dan pemberian Allah. Sedangkan yang ketiga, rizkun mau'udun. Rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita kenal dengan hayatan thayyibah. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia beramal solih, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka aku pasti berikan kehidupan yang bahagia atas mereka. Ini semuanya juga butuh pengorbanan. Tidak dinikmati sendiri. Kapan rizki-rizki itu mendatangkan manfaat bagi kita? Di samping kita berkorban dengan binatang yang merupakan syariat agama mulai sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam 18 abad yang silam sampai sekarang. Sama dengan Nabiullah Ibrahim, rizki yang manapun diberikan Allah kepada kita pasti merupakan ujian. Kita ditunggu seberapa banyak kita korbankan di jalan Allah. Kita pergunakan untuk kepentingan Allah. Hadirin pemirsa TV, Ubi TV yang dirahmati Allah. Sudah saatnya kita sekalian, apa yang diamanahkan Allah kepada kita, apakah itu rizkun madmunun, rizkun mamlukun, rizkun maksumun, atau rizkun mau'udun, mari kita berbagi. Kenikmatan yang diberikan Allah bukan hanya untuk kita nikmati secara pribadi, tapi mari kita kembalikan khairukum anfa'ukum linnas. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, mari kita sebar manfaatnya untuk orang banyak. Utamanya, kalau di sekitar kita ada tetangga-tetangga yang kekurangan, kita tiru perilaku dan sikap orang terkaya di zaman Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Setiap tangan memegang sesuatu untuk dimasukkan ke mulut, beliau tanya, tetangga kita sudah makan ini? Tetangga kita sudah ada untuk yang dimakan pagi? Tetangga kita ada untuk yang dimakan siang? Ini. Jadi berkorban, sekali lagi, tidak hanya menunggu idil korban. Simbol saja untuk mengorbankan rizki yang diberikan Allah kepada kita sepanjang tahun. Hadirin pemirsa Ubi TV yang dirahmati Allah, ini pengorbanan yang sebenarnya. Simbolnya terjadi di bulan Dzulhijjah, tapi pelaksanaannya selama 12
tahun ke depan. Setiap rizki yang diberikan Allah kepada kita, di sana ada perintah untuk kita korbankan. Dengan pemahaman untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah. Makna korban adalah dekat, qorib. Ibadah yang sebenarnya ada 3 kriterianya yang kita kenal dengan yang pertama, al-fahmu. Kita memahami apa yang ditugaskan kepada kita. Yang kedua adalah al-khudur. Apapun yang kita laksanakan mampu menghadirkan Allah di hadapan kita. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita melihat Allah. Inilah makna yang sebenarnya innallaha ma'ana. Kalau kita sudah berserta Allah, maka perintah-perintah Allah yang kelihatannya berat ini akan dapat kita laksanakan dengan mudah. Dan ketiga, akhir dari pengorbanan kita adalah al-mutmainnah, mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, kesenangan hidup, tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Mudah-mudahan pemirsa TV, UBI TV yang dirahmati Allah, kita mendapatkan jiwa yang senantiasa senang mengadakan pendekatan diri kepada Allah dalam pemahaman al-ibadah at-taqarrubu ilallah. Yang namanya ibadah, apapun bentuk ibadahnya, wajib, sunnah atau al-ibahah, semuanya mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ada di dalamnya. Kita hantarkan dengan kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.